Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Gempa Purnama dari kelas 12 MIA 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan memiliki 4 komponen. Yang pertama, penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta TB. Dan yang ketiga, penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Dan yang terakhir, tekanan osmotik yang dilambangkan dengan V. Baik, materi utama yang akan kita bahas kali ini adalah tentang penurunan titik beku. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk mengerjakan soal tentang penurunan titik beku pada sifat koligatif larutan, kita harus tahu cara membedakan yang mana larutan elektrolit dan yang mana larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit, penghitungannya harus selalu dikalikan dengan faktor Van Hoff, yaitu I sama dengan N dikurang I dikali alfa, di mana alfa adalah derajat ionisasi, I adalah faktor Van Hoff, dan N adalah jumlah koefisien. Rumusnya adalah delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Untuk larutan non-elektrolit, rumusnya adalah delta TF sama dengan KF dikali M atau delta TF sama dengan KF dikali G per MR dikali 1000 per P, atau delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan, di mana delta TF merupakan penurunan titik beku dalam satuan derajat Celcius. KF adalah tetapan perubahan titik beku dalam satuan derajat Celcius. M adalah molalitas larutan dalam mol per kilogram. MR adalah massa molekul relatif. Dan P adalah jumlah massa zat dalam kilogram. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Sebanyak 10 gram zat A dilarutkan dalam 200 gram air. Jika diketahui penurunan titik beku air, KF air sama dengan 2,43 derajat Celcius per molal, dan massa molar zat tersebut adalah 100 gram per mol. Hitunglah titik beku larutan. Langsung saja kita akan menjawab soal tadi. Diketahui G sama dengan 10 gram, P sama dengan 200 gram, KF sama dengan 2,43 derajat Celcius per molal, MR sama dengan 100 gram per mol. Yang ditanyakan adalah titik bekunya atau TF. Yang pertama kita harus mencari dulu delta TF-nya. Delta TF sama dengan KF dikali M sama dengan KF dikali G per MR dikali 100 per P sama dengan 2,43 dikali 10 per 100 dikali 1000 per 200 sama dengan 2,43 dikali 10 bagi 100 itu sama dengan 0,1 dikali 1000 per 200 itu sama dengan 5, jadi sama dengan 0,243 dikali 5 sama dengan 1,215 derajat Celcius. Jadi delta TF sama dengan 1,215 derajat Celcius. Yang terakhir sekarang kita cari TF-nya. Karena kenapa? Karena yang kita cari adalah titik beku larutan, bukan penurunan. Baik, TF sama dengan titik beku pelarut murni dikalikan dengan delta TF sama dengan
Berhubung soal tidak menyebutkan berapa titik beku pelarut murninya, jadi kita tulis saja 0. Jadi sama dengan 0 dikurang 1,215 derajat Celcius sama dengan negatif 1,215 derajat Celcius.